Selamat datang. Ini ada Mbak Aira Serasati ya. Ya, dengar-dengar pertama sama datang di Cape Town. Nah, di Cape Town informasinya mengajukan diri untuk ikut magang di KJRI. Iya benar. Oh, ini juga kebetulan ini ada Pak Faiz Maulana. Nah, ya. Pak Faiz Maulana, ini Aira Serasati ngajukan magang di KJRI. Menurut Pak Faiz, kira-kira prosedur untuk pengajuan magang itu ada banyak syaratnya nggak? Tidak, syaratnya sangat simpel, sangat gampang. Yang pertama memang keinginan yang bersangkutan dulu, karena kan ini lumayan jauh dari Indonesia Raya. Kemudian ada surat dari fakultas, buat mahasiswa di mahasiswi yang ditujukan kepada Konsul Jenderal Indonesia di Cape Town. Surat tersebut bisa disampaikan secara email elektronik ke indo.capetown@kemlu.id. Kemudian yang bersangkutan melampirkan CV, kemudian alasan kenapa ingin melakukan magang ke nanti kalau di dalam prosesnya mahasiswa magang itu bisa diberi kesempatan untuk muter ke nanti akan di rolling seluruh fungsi yang ada di KJRI Cape Town, fungsi ekonomi, fungsi penerangan sosial budaya, dan fungsi protokol konsuler, dan terakhir fungsi administrasi. Sedang ngerjain apa ini Mbak Aira? Lagi nge-translate kontrak kerja. Oh, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya? Bisa. Oh, makasih. Ya, kita bersama dari staf KJRI Cape Town. Saya Lisa dari staf protokol konsuler. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lisa dari protokol konsuler. Ini saya Amanda dari protokol dan konsuler juga. Protokol konsuler ya. Dan ini Kak Aira Serasati. Mungkin kita ingin ngobrol-ngobrol mengenai magang di KJRI Cape Town ya. Ya, mungkin Mbak Lisa bisa menginformasikan kalau selama ini di KJRI Cape Town memang ada yang pernah magang di KJRI Cape Town. Pernah Pak, ada yang magang di KJRI Cape Town. Biasanya informasinya akan dari tempat kuliah atau dari mana gitu ya, akan disampaikan ke bagian kepegawaian melalui BHOC atau tim dari home staffnya. Kemudian nanti siapa yang akan approve gitu, dapat izin dari Pak Konjen juga. Kemudian baru mereka akan menuju ke Cape Town. Di tahun lalu ada yang magang juga ya? Tahun lalu 2023. Dari UGM ya? Dari mana? Dari LSPR. Oh iya, betul. LSPR, ya? Iya, betul. Oh betul. iya. Ada berapa orang yang magang? Dua orang ya? Iya. Oh, jadi tahun lalu ada dari LSPR. Iya, prosesnya mungkin kalau magang biasanya itu persyaratannya ada nggak informasinya? Kalau magang kemarin setahu dari untuk yang mahasiswa LSPR sendiri kemarin magangnya melalui, kebetulan memang ada program magang dari kampus. Jadi kampus yang menghubungi perwakilan menanyakan apakah ada lowongan untuk mahasiswa magang di perwakilan. Kebetulan waktu itu KJRI Cape Town itu ada lowongan untuk mahasiswa magang, sehingga mereka melakukan pendaftaran. Waktu itu untuk menghubunginya sendiri waktu itu kebetulan dengan konsul sosial budaya Pak Dadi. Jadi waktu itu kami diinformasikan bahwa akan ada mahasiswa yang magang ke sini. Hanya kalau magang di KJRI memang untuk misal keberangkatan dari Indonesia, lalu untuk akomodasi itu semua tanggungan dari mahasiswa yang akan magang di sini. Oh, oleh tanggungan mereka sendiri ya? Biaya terkait dari penerbangan pesawat itu urusan mereka ya? Iya, mandiri. Kalau penginapan? Penginapan juga mandiri. Oh, kira-kira dari KJRI ada apa perannya apa misalnya di penginapan, ada nggak misalnya mencarikan informasi apa-apa? Untuk kemarin beberapa sempat kami juga menanyakan untuk tempat-tempat yang memang student accommodation di sekitar Cape Town dan cukup dekat juga dengan kantor, sehingga kalaupun
mahasiswa nanti tinggal di sana itu jarak ke kantor tidak terlalu jauh. Oh, jadi itu yang bisa Iya. dibantu ya, Iya, nyari-nyari informasinya. Nah, untuk apa? Oh iya Mbak Lisa ini apa? Tahun lalu program-program utamanya apa itu mahasiswa magang yang bisa diperoleh di sini manfaatnya? Kalau sebenarnya magangnya itu muter kan kalau nggak salah ya. Jadi semua fungsi apa namanya ikut dipelajari. Iya, melajari ke semua fungsinya. Iya betul. Di kita kan ada ekonomi juga ada, protokol konsuler, sosial budaya. Waktu itu kita adakan pasar rakyat juga sebagai apa namanya sebagai MC. Sebagai MC. Iya betul. Pasar rakyat, ya. Iya, jadi memang dilibatkan mereka untuk ikut kegiatan kita. Gitu. Jadi cukup padat waktu ya. Iya betul. Nah ini Aira Syarasati, Pak. magang mulai kapan ini? Mulai tanggal 6 Januari 2025. 6 Januari. Masih baru lah ya. Masih. Kira-kira informasi untuk dari peserta, misalnya ada yang mahasiswa yang tertarik untuk magang di KJRI Cape Town, pengalaman apa yang bisa di-share terkait dengan cara pengajuan atau persyaratan, kira-kira apa itu Kak? Jadi kalau misalnya untuk persyaratan saya sendiri yang kemarin saya submit itu ada surat pengantar dari fakultas, lalu ada CV dan juga motivation letter. Nanti diberikan email tertentu, nanti tinggal dikirim ke email tersebut dan tinggal menunggu pengumuman acceptance dari pihak KJRI-nya. Jadi surat permohonan dari Fakultas. ya. Prosesnya lama nggak itu? Kalau misalnya motivation letter sama CV itu buatnya nggak sampai seminggu. Kalau motivation letter kan dibuatnya emang berdasarkan tujuan dan niat sendiri kan, jadi bisa dikembangkan sendiri. Dan CV itu berdasarkan pengalaman selama ini, jadi memang sudah siap aja. Nah kalau misalnya tentang surat pengantar itu per fakultas itu mungkin beda-beda tergantung kesibukan ULT dari fakultas masing-masing. Tapi ULT di Fakultas Hukum Unpad itu cukup cepat, sekitar 3-4 harian sudah dikeluarkan suratnya. Oh, kalau motivation letter isinya apa ya? Motivation letter itu isinya motivasi akan kenapa mau magang di KJRI Cape Town ataupun di tempat magang itu sendiri. Oh, itu ya. Kenapa mau magang di KJRI? Lah, Aira sendiri apa motivasinya? Jadi motivasi saya untuk magang di sini adalah menambah pengalaman dan juga melihat bagaimana dunia kerja aslinya itu seperti apa. Terlebih kalau misalnya di KJRI sendiri bisa melihat bagaimana hubungan internasional terkait dengan Indonesia dan South Africa itu bisa maksudnya struktur dan birokrasinya seperti apa. Itu bisa saya pelajari di sini. Ada manfaatnya nggak? Ada banyak manfaatnya tentu, kan magang. Nah, ini kan sekarang tanggal berapa ini? 9. Iya, sudah. Nah, selama beberapa hari ini apa aja yang sudah dilakukan atau diberikan oleh KJRI, misalnya diberikan tugas atau dilatih apa gitu, ada nggak apa beberapa hari ini? Ada, jadi pada hari pertama itu tanggal 6 Januari saya di-introduce atau diperkenalkan dengan fungsi-fungsi yang ada di KJRI Cape Town. Termasuk ada fungsi ekonomi, fungsi protokol konsuler, dan juga fungsi pendidikan sosial dan budaya. Nah, lalu pada hari tersebut juga saya membaca-baca mandiri terkait dengan provinsi-provinsi yang ada di South Africa dan kota-kota yang kapitalnya gitu. Lalu untuk hari keduanya saya mengikuti meeting dari fungsi ekonomi di mana kita membahas terkait dengan hubungan Bank Mandiri yang ingin berinvestasi ke South Africa, terlebih di Cape Town, yang juga berhubungan dengan KBRI Pretoria. Lalu saya diberikan tugas untuk mencari upcoming expos yang ada di expos atau exhibition yang ada dan bakal dihadirkan di South Africa ini. Nah, lalu pada hari ketiga yaitu kemarin saya berkesempatan untuk ngobrol dengan kepala dari fungsi protokol dan konsuler yaitu Pak Faiz bersama Bu Lisa dan juga Mbak Manda, di mana kita membahas tentang segala macam hal sebenarnya, termasuk politik, terus juga
isu-isu sosial yang ada di Indonesia sekarang. Lalu saya diberikan tugas untuk ikut serta dalam membahas suatu kasus perdata yang sedang terjadi di Cape Town ini terkait Mengenai magang untuk di konsuler tadi menyebutkan ada kasus. Kasus apa itu? domestic violence yang sedang terjadi terhadap salah satu WNI yang bertempat di South Africa. Boleh dianukan informasinya? Sebenarnya idealnya Ibu R yang sedang menghadapi suatu masa krisis dalam hidupnya, sebenarnya perceraian dan domestic violence yang memakan waktu cukup panjang. Dan difasilitasi oleh KJRI untuk membantu terkait dengan perlindungan dan hak-hak yang seharusnya Ibu R itu terima. Jadi peran KJRI Tentunya sangat penting karena yang mungkin dari kasus ini bisa dipelajari adalah Ibu R sendiri ini dependen kepada suaminya atau mantan suaminya, sehingga KJRI memfasilitasi dalam hal ekonomi dan juga sosial terkait dengan di mana ia bertempat, terus perlindungan yang diberikan kepadanya, termasuk dengan ikut serta dalam pengadilan memastikan bahwa hak dari Ibu R ini terjamin. Juga aneh ya. Jadi kasus domestic violence atau KDR ini termasuk sering terjadi nggak atau yang ditangani oleh KJRI selama ini? Beberapa kali iya, tapi tidak sering, alhamdulillah. Ya selama ada pengaduan ya kita proseskan, Pak. Seperti apa, terus kita akan melakukan tindakan pendampingan, ya perlindungan untuk para WNI. KJRI dalam hal ini sudah melakukan apa aja tuh, Mbak Lisa sama Mbak? Untuk kemarin itu kami mendampingi selama Ibu R itu proses dari melaporkan kepada kami tentang hal-hal yang dialami, lalu kami juga konsul protokol dan konselor Bapak Faiz sempat menghampiri Ibu R di kotanya, kebetulan tinggalnya di Port Elizabeth, sekitar 10 jam perjalanan dari sini. Di situ Bapak Faiz didampingi dengan pengacara membantu untuk mengurus protection order. Maksudnya KJRI menyewa pengacara? Iya, menyewakan pengacara. Jadi dengan biaya KJRI ya? Iya. Oke. Menyewakan pengacara untuk memproses protection order sehingga Ibu R dan juga anaknya bisa kami ungsikan sementara dari rumah suaminya, lalu kami jemput untuk tinggal di Cape Town. Sampai kapan ini kalau magangnya nanti? Jadi karena liburan saya bertepat tanggal 17 Februari, jadi tanggal 6 Februari saya menyudahi kontrak terkait dengan internship di sini. Oh, kembali ke Indonesia. Wow. Terima kasih Kak Era. Sehat, sukses selalu. Amin. Sehat, sukses selalu. Mbak Lisa, Mbak Amanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.